Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, NPM 2016011031 dari kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern sebagai tugas dari mata kuliah teori sosiologi modern dan kontemporer. Langsung saja, perbedaan teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern terletak pada yang pertama yaitu teori sosiologi klasik adalah teori yang menjadi sebuah dasar munculnya teori-teori selanjutnya di dalam sosiologi dalam berbagai studi kemasyarakatan yang berkembang di Eropa pada abad ke-19 seiring dengan adanya peristiwa revolusi politik, industri, dan kapitalisme di beberapa negara di dunia. Dan mayoritas tokoh sosiologi klasik berasal dari Eropa seperti Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan lain-lain. Berbeda dengan teori sosiologi klasik, sosiologi modern berkembang di Amerika pada abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh merdekanya negara-negara di benua Asia dan reaksi atas pertentangan dua ideologi antara ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan sebagian dari tokoh sosiologi modern berasal dari Amerika seperti Talcott Parsons, George Herbert Smith, dan lain-lain. Sedangkan teori sosiologi postmodern adalah teori yang cenderung menempatkan kebudayaan dalam konteks kapitalisme yang terorganisasi, masyarakat konsumen dan budaya massa, yang diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Jean Foucault. Perbedaan yang kedua, teori sosiologi klasik lebih bersifat dan lebih menekankan pada analisa ketokohan. Contohnya, Karl Marx dengan teori kelas, Max Weber dengan teori tindakan sosial, Emil Durkheim tentang solidaritas, bunuh diri, dan lain-lain. Sedangkan sosiologi modern, teorinya bersifat atau terfokus pada aliran-aliran sosiologi, seperti teori struktural fungsional, struktural konflik, dan lain-lain. Sedangkan teori sosiologi postmodern, pandangannya terhadap ilmu pengetahuan bahwa ia tidak mengakui akan adanya rasionalitas universal, objektif dalam pengetahuan. Teori sosial dalam postmodern terdapat beberapa aliran yaitu postmodern moderat, ekstrim, dan teoritis. Perbedaan yang ketiga, teori sosiologi klasik lebih bersifat spekulatif, di mana teori itu secara pemikiran benar, tetapi kenyataannya sulit untuk kita buktikan. Contohnya, teori Marx tentang kelas, yang kita bisa lihat dalam masyarakat tidak mungkin tidak adanya sebuah kelas. Sedangkan teori sosiologi modern lebih bersifat empirik, yang berbeda dengan sosiologi postmodern, yang berisi tentang kritik terhadap teori modern. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan antara teori sosiologi klasik dan modern. Keterkaitannya yaitu teori sosiologi modern adalah bagian dari teori sosiologi klasik, di mana teori sosiologi modern membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Misalnya, sebelum kita mengetahui teori sosiologi modern, kita harus mengetahui teori paradigma dari sosiologi klasik, seperti teori paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Keterkaitan selanjutnya yaitu keterkaitan antara sosiologi modern dan postmodern, di mana lahirnya postmodern juga tidak terlepas dari munculnya modernisme yang menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan ini bersifat mutlak dan objektif. Dari situlah muncul sebuah teori sosiologi postmodern yang dilatar belakangi oleh sebuah kritik yang dialamatkan oleh sosiologi modern atau keyakinan terhadap sebuah ilmu. Sampai sini dulu pembahasan saya. Jika ada sebuah kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.